Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian dan kehidupan manusia, karena memainkan peran utama dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Pertanian di Sulawesi Barat memiliki potensi yang cukup besar karena wilayah ini memiliki beragam jenis lahan dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman. Beberapa komoditas pertanian utama di Sulawesi Barat meliputi padi, jagung, ubi kayu, kopi, kelapa, kakao, dan cengkih. Walau demikian, ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani di daerah ini dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Apa saja permasalahan yang saat ini dihadapi oleh petani di Sulawesi Barat? Mari kita simak penjelasannya. Kalau pertanyaannya itu, kita tidak bisa sampaikan secara umum ya, karena kan masing-masing komoditas beda-beda. Perkebunan beda dengan tanaman pangan dan hortikultura. Yang saya mau sampaikan pada kalian, luas Sulawesi Barat ini hanya 3,5 juta hektar. 1 juta hektar itu adalah lahan hutan ya, kawasan hutan. 2 juta hektar itu adalah kawasan perairan, laut dan sungai. Artinya hanya 500.000 hektar, ini data ini disampaikan oleh Pak Gubernur Sulbar ya, hanya 500.000 hektar yang kita pakai aktivitas budidaya. Artinya apa? Satu sisi perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat kampangan dan perumahan semakin meningkat, dan lahan ya, terutama di lahan-lahan di pinggir jalan ya, seperti di daerah Polewali sampai di sini terjadi alih fungsi lahan. Tentunya pengembangan padi menjadi kawasan bisnis, kawasan perumahan dan BTN. Sini juga kan sekitar kampus kalian lihat seperti itu. Itulah potretnya. Jadi yang kita harus sampaikan adalah keberlanjutan pertanian kita. Jumlah penduduk Sulbar kalau tidak salah 1,5 juta hektar, 1,5 juta jiwa ya. Dengan lahan semakin berkurang, kita harus hanya 500.000 hektar yang kita pakai untuk aktivitas perumahan, budidaya, tanaman, bisnis dan lain-lain. Itu Sulbar ya. Potretnya seperti itu. Belum lagi terjadinya migrasi atau berapa kerja pertanian di sektor pertanian ya keluar Sulbar mencari nafkah. Jadi misalnya tengah kerja Indonesia di Malaysia dan sebagainya. Itulah potret pertanian kita di Sulbar kan. Artinya yang harus kita lakukan adalah dari sekarang, kalau sebagai mahasiswa harus menyiapkan diri untuk melanjut. Itulah potret pertanian kita ya. Bagaimana permasalahan tersebut mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan pertanian di wilayah ini, dan apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya. Kan permasalahan utamanya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk dan konsumsi pangan. Satu sisi perkembangan ekonomi ada revolusi lahan. Jadi misalnya dulu yang pertama, contoh kasus ya di Wonomulyo, dulu kan kiri kanan semua kan tanaman padi, kebutuhan pangan, berkembangnya perekonomian menjadi kawasan bisnis berupa ruko ya. Kemudian ada sebanyak di situ ruko sepanjang jalan, perumahan BTN dan sebagainya. Itu akan terjadi alih fungsi lahan. Sementara namanya luas lahan itu luas lahan Sulbar tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah. Terjadi pengurangan tadi ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah terutama kalian jadilah motivator, dimana kalian satunya adalah
optimalisasi fungsi lahan. Itu harus dilakukan. Pendekatannya adalah dengan pola sistem pertanian terpadu, integrated farming system. Hanya itu. Jadi yang tadinya hanya menghasilkan satu komoditas, kita kembangkan ternak di dalamnya. Kemudian kita ada kembangkan sektor perikanan, itulah integrated farming system. Hanya itu saja. Kenapa? Karena semakin berkurang lahan pertanian itu kan akan berpengaruh pada pendapatan, akan mempengaruhi produksi kan, dan mempengaruhi pendapatan. Sehingga hal penting yang dilakukan adalah pengurangan penggunaan bahan kimia berlebihan seperti pupuk kimia, pestisida dan sebagainya ya, dikurangi karena itu berpengaruh pada kesuburan tanah. Saya masih ingat ya, tahun 90-an saya PKLA di Wonomulyo itu fakta ini ya, dulu di sana 1 hektar sawah itu pakai pupuk Korea 2 sak atau 500 kg tambah 2 sak ZA ya, atau 1 kg ZA sudah cukup mendapatkan produksi 5 ton gabah. Sekarang nggak bisa lagi, harus 10 sak. Itu artinya apa? Terjadi degradasi fungsi lahan. Iya kan? Itu faktanya. Karena penggunaan pupuk kimia yang terus menerus. Dan itu sekarang kalau petani saya tidak menggunakan pupuk Korea ZA yang jumlah besar 2 kali lipat dari tahun 90-an itu, tidak akan bagus hasil. Itulah bukti bahwasanya penggunaan pupuk kimia berlebihan itu ya, pestisida berlebihan itu mempengaruhi kesuburan tanah, sehingga diperlukan konsep integrated farming system ya, sistem pertanian terpadu. Di siklus di situ kotoran ternak di wilayah itu, ternak itu dijadikan pupuk kandang, yaitu efisiensi pupuk, apalagi sekarang pupuk mahal dan kadang langka ya. Itu jadi kita banyak menggunakan bahan organik. Kemudian apalagi tanaman padi ya. Bisa kita, kalau tanaman padi itu paling bagus dengan pola mina padi. Jadi ketika tanaman padi sudah kita pupuk 2 kali ya, kita turunkan bibit ikan di situ dalam bentuk genangan, kita turunkan. Kemudian sebelum panen kita panen. Jadi paling 30 hari ya, itu luar biasa hasilnya. Itu pola-pola seperti itu kita inginkan, optimalisasi lahan. Karena lahan kita semakin hari semakin berkurang. Jadi efisiensi pupuk itu melalui penggunaan kotoran ternak ya untuk di tanaman itu. Apalagi kalau kotoran ikan air tawar di pola mina padi itu ya, seperti ikan mas, ikan gurame dan sebagainya, itu kotorannya bagus untuk pertumbuhan tanaman padi. Itu bukan hasil penelitian. Itu yang paling sangat. Kemudian yang harus dilakukan adalah peningkatan SDM petani itu sendiri. Dan hal terpenting juga dalam agribisnis adalah kemitraan, jaminan pasar. Jaminan pasar itu ya bagaimana petani bisa mempertahankan budayanya kan. Kalau sudah ada pasar, mereka akan tertarik. Itu di kasus di dataran rendah, tanaman pangan ya. Beda lagi kalau pendekatannya di tanaman perkebunan seperti Mamasa kan, dari ketinggian beda lagi pendekatannya. Mamasa terkenal dengan kopi Arabica dan Robusta, tapi itu tadi kalau lagi-lagi persoalan pasar yang harus dilakukan ya. Kalau saya juga ketua tim pengembang kopi di Mamasa, disekarang oleh Pak Bupati Mamasa ya, yang harus dilakukan adalah pola kemitraan pasar, kemitraan pasar kopi. Karena hasil Kapintes ya, uji cita rasa kopi Mamasa yang dikeluarkan oleh Puslit Koka ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Jember, menunjukkan hasil yang luar biasa. Di atas skor 85, itu luar biasa sebenarnya dari kualitasnya. Kita untuk pasarnya, perbaikan manajemennya ya. Kita kalau di Mamasa saya sarankan kepada Pak Bupati dan segenap masyarakat penggiat kopi di sana. Ke depan kita mengenakan pola SRG, sistem resi gudang. Jadi SRG itu mengurangi peran tengkulak di situ. Biasanya ya di daerah ketinggian begitu Mamasa ya sepertinya. Biasanya sebelum panen datang untuk memberi uang karena kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya. Itu biasa merusak sistem pasar. Yang paling bagus adalah strategi adalah pendekatan sistem resi gudang ya. Jadi petani itu resi namanya itu semacam kwitansi bahwasanya dia memproduksi kopi sebegini dan dijual, ditampung di satu tempat dan dihargai sesuai dengan harga pasar. Itu sistem resi gudang. Kenapa? Karena tanaman kopi ini bisa disimpan lama. Beda dengan tanaman-tanaman hortikultura. Itu ya, jadi itu pendekatannya adalah pola sistem resi gudang. Petani datang ke lokasi SRG itu ya, ada gudang di situ, dia membawa hasil tembangan kopinya, kemudian bank membayarkan 80% ya nilai jualnya, dan pemerintah menjadikan pasar bentuk kemitraan, jadi ada kontrak harga. Itu yang bisa itu ya. Beda lagi pendekatan dengan sawit kan sudah. Jadi komunitas unggulan perkebunan Sulbar itu kopi, kakao, dan kelapa dalam, kelapa sawit. Kalau kelapa sawit saya kira sudah ya, karena ada perusahaan besar Astra Group, kira tidak masalah. Kalau kelapa dalam ya problemnya itu, apalagi ada namanya di Sulbar itu minyak mandar ya, punya khas. Itu perlu kita kembangkan itu. Bahkan ke depan kita kerjasama dengan Pemda Masjid Daun Sulbar, kita kembangkan kampung kelapa. Tujuannya adalah untuk ekowisata kelapa. Jadi orang masuk kawasan itu, ada lokasinya di sini di Kelurahan Galung yang dekat pasar. Masuk di situ disajikan olah-olahan dari kelapa, makan dari kelapa semua sampai. Jadi ada untuk KPK. Tujuannya adalah untuk menarik minat, untuk mengembangkan kembali kelapa ya. Kemudian ada produknya ya. Kita sudah jadi produknya minyak mandar di sini. Luar biasa hasil bagus ya. Apa harapan Anda selaku akademisi sekaligus praktisi untuk kemajuan pertanian di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Barat? Iya, itu. Saya sampaikan pada kalian ya, data sensus pertanian Indonesia ya. Itu petani itu didominasi usia 47-45 tahun ke atas. Itu artinya apa? Minat generasi muda saja pertanian sangat lemah ke pertanian. Itu tantangannya. Kita berharap kalian lah. Ini data ya. Petani kita mayoritas 55 tahun ke atas. Di atas 50% umur 55 tahun ke atas. Itu gambarannya bahwasanya minat generasi muda makin berkurang ya. Kenapa? Karena kalian sebagai mahasiswa adalah ujung tombak. Ingat, petani itu adalah aktor utama pembangunan pertanian. Kita 70% masih bertumpu pada Sulbar, masih bertumpu untuk sektor pertanian perkebunan. Sama-sama kepada kalian adalah jadilah kalian generasi milenial pertanian ya. Caranya dari kalian ketika kalian pulang kampung di tempat kalian, buatlah dempel-dempel kecil ya, bersama teman-teman di kampung. Itu buatlah dempel kecil bagaimana penerapan sistem pertanian terpadu atau integrated farming system. Karena tidak harus pakai modal. Ada sapinya silakan dimasukkan di situ. Kalau perlu ada kebun desa, di situ telah mulai Anda memperlihatkan contoh. Itu harapan saya pertama ya, karena kalianlah generasi pertanian Sulawesi Barat ya. Harapan kedua, ini untuk beberapa pemerintah ya. Saya lihat di Sulbar ini belum ada master plan pengembangan komunitas pertanian perkebunan, belum ada. Karena itu berpengaruh pada investor. Belum ada master plan-nya. Maksudnya di mana yang pas dikembangkan kualitas ini dan sebagainya. Kita main master plan pengembangan itu belum ada. Itu buat pemerintah ya. Karena akan berpengaruh kepada investor.
Kalau ketika dia akan masuk menanam sahamnya tuh pengembangan pertanian perkebunan, ya lihat dulu apa ada tidak master plan-nya. Karena master plan itu memuat rancangan di mana lokasi yang cocok satu komoditas dan berapa pengembangannya, itu kan. Kemudian buat petani ya, buat petani, saya kira petani kita hari ini ya di Mamasa, semenjak karena saya juga di Dewan Kopi Indonesia atau di Kopi Sulbar, ketuanya Pak Sekda Provinsi, saya sekretarisnya. Kita sudah 3 tahun terakhir ini mengupayakan ekspor kopi ya bertahap. Dulu kopi Mamasa sangat rendah harganya, sekarang kita hubungkan dengan pasar luar negeri. Sekarang sudah ada menjual sampai 135.000 per kilogram. Yang tadinya paling tinggi 60.000. Itu artinya apa? Potensi sebenarnya kita sangat besar sekali. Ya. Harap kalian belajar dari hal-hal seperti itu ya, sudah sukses. Mendingan di pertanian ya, di tanaman pangan, kita berharap pemerintah dengan program Pajale, pengembang padi jago dan kedelai akan mematikan kembali gairah untuk mengembangkan dengan inovasi-inovasi, meningkatkan produksi ya, dan mengurangi alih fungsi lahan lagi. Walaupun masalahnya petani kita mau untuk perumahan, carilah lahan-lahan marginal, bukan lagi lahan sawah ya. Itu ya hal-hal penting. Kita bangga semua ya petani-petani kita. Kalau saya boleh katakan, petani adalah aktor utama pembangunan pertanian ya. Kalianlah generasi penerus itu, rubahlah itu ya menjadi sistem agribisnis yang lebih baik. Kita tidak boleh menyerah dan kita harus optimis pertanian Sulbar ke depan akan semakin bagus ya, semakin siap kita ekspor untuk perkebunan ya, melalui program GratiX, gerakan 3 kali ekspor. Jadi di perkebunan namanya program GratiX ya, GratiX, gerakan 3 kali ekspor. Yang tadinya kita sekali ekspor per tahun bisa 3 kali lipat. Tujuannya adalah meningkatkan volume ekspor dan akan berpengaruh kepada pendapatan petani. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas semuanya. Sukses selalu ya. Ya, jadi poin pentingnya adalah penerapan pola sistem pertanian terpadu, itu pentingnya. Yang tadinya hanya 1, penghasilannya menjadi 3. Itu poin pentingnya adalah, poin pertama adalah peningkatan gizi masyarakatnya, sudah bisa makan ikan di situ, hasil daging, ternak ayam atau apa kan seperti itu. Bagi saya pertanian edan itu adalah food, health, and hope. Pertanian yang pangan yang cukup, kesehatan yang terjamin, dan selalu ada harapan lebih baik. Itu kata kunci dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap bahwa permasalahan dalam sektor pertanian di Sulawesi Barat dapat diatasi dengan langkah-langkah yang telah kita bahas. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, petani, akademisi, dan praktisi, untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi pertanian yang lebih produktif, berkelanjutan, dan inklusif di Sulawesi Barat. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat mencapai keberhasilan dalam memajukan sektor pertanian dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.